Oke, kita coba soal latihan program linear. Semoga kalian bisa. Kita cari soal di Google aja ya. Soal program linear. Wah, macam-macam nih. Kita ambil yang mana ya? Latihan program linear konsep matematika. Kita coba ambil yang ini, yang paling atas nih. Soal dan pembahasan super lengkap. Masya Allah. Nomor 1. Mana nih? Yang soal cerita ada tidak nih? Yang soal untung rugi. Seorang pedagang paling sedikit menyewa paling sedikit. Wah, ini kayaknya nomor 20 nih. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap hari memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Setiap kue jenis 1 modalnya 1000 dengan keuntungan 800, sedangkan setiap kue jenis 2 modalnya 1500, untungnya 900. Oke, berarti harga jualnya yang kue 1 ini 1800 dan kue jenis 2 harga jualnya 2400. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah 500.000, dia mentok 500.000 satu hari dan paling banyak hanya bisa memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang dapat oleh ibu rumah tangga tersebut adalah ya. Ini kalau mau kalian buka gampang aja nih, ini linknya, kemudian ada pembahasannya, diklik saja. Nah, seperti ini jadinya. Tapi kita akan buat kita akan buat bagaimana jalan ceritanya sesuai kalian mengerjakan soal. Ya, baik untuk menambah penghasilan. Oke, kita copy dulu soal ini. Ya, sudah, kita masukkan sini. Wow, banyak, lebar juga. Ya, terbaca harusnya ya, kecuali HP atau kalian burik, maaf. Ya, pertama itu kita misalkan dulu. Langkah pertama kita misalkan. Misal, ini langkah pertama. Permisalan ini adalah bagaimana kita mengubah bahasa sehari-hari ke bahasa matematika. Kita misalkan kue jenis 1. Saya tulis kue 1 aja. Kue 1 nih X. Sebenarnya nggak harus X ya, tapi yang umum X. Barang kalian aja. Dan kue 2 ini Y. Jadi kita punya 2 permisalan. Kue 1X dan kue 2Y. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap hari memproduksi 2 jenis kue setiap jenisnya. Modalnya 1000. Yang jenis 1 modalnya 1000. Berarti 1000X ditambah modal kue jenis kedua 1500Y. Kita bicara modalnya. Nah, modalnya itu mentok 500.000. Berarti nggak boleh lebih, boleh sama atau boleh kurang. Intinya tidak boleh lebih. Jadi karena tidak boleh lebih, tandanya adalah kurang dari sama dengan 500.000. Oh ya, tidak usah pakai titik ya. 500.000. Kemudian kue kue 1 atau X yang misalkan X dan kue 2 atau dimisalkan Y, dalam sehari ibu itu hanya bisa memproduksi 400 kue, berarti nggak boleh lebih dari 400 sehari. 400 X tambah Y kurang dari atau sama dengan 400. Artinya dalam sehari buat kue 1 dan buat kue 2 itu mentoknya di 400. Seperti itu permisalannya. Nyambung ya sampai sini. Nah, kemudian ada yang namanya fungsi tujuan atau menghitung keuntungannya. Keuntungannya, karena di sini yang ditanya keuntungan, berarti kita juga pakai keyword keuntungan. Nah, akan berbeda cerita jika yang ditanya adalah total penghasilan. Oke, udah, kita fokus ke sini, ke keuntungan. Fungsi tujuannya atau fx itu sama dengan 800x ditambah 900y. Nah, oke, gampang sudah nih. Nah, sudah sampai langkah ini kita bisa lupakan, kita tidak usah lagi mikir tentang ini. Nah, selanjutnya kita mikir yang di sini. Langkah pertama untuk mempermudah hidup kalian yang sudah susah, ini kita sederhanakan. Di sini ada 1000, 1500 dan 500.000. Paling mudah kita sederhanakan dulu 00-nya nih. Ini sini yang 2 ya, nolnya yang paling sedikit 2 kan ya nih.
crot, ini juga crot, dan ini juga H. Nah, ini juga crot. Nah, kemudian ada 10, 15, dan berapa ini? Oke, kita tulis ulang saja daripada kalian pusing. Maka ini menyisakan 10x ditambah 15y kurang dari sama dengan 5000. Apakah bisa disederhanakan? Oh, bisa. Kita bagi 5 ya. Kita bagi 5. Berarti masing-masing kita bagi 5. 10 bagi 5 2x. Kemudian 15 bagi 5 3y. Kurang dari sama dengan 5000 bagi 5 1000. Ya, sekarang kita sudah mempunyai dua pertidaksamaan, yaitu ini dan itu. Dan itu. Oke. Kedua pertidaksamaan ini akan menjadi modal kita untuk mengerjakan soal ini. Dan kita jangan lupa bahwa kue itu tidak mungkin bernilai negatif. Misalkan Ibu Ani membuat negatif 10 kue, Ibu Anu membuat negatif 1 kue. Berarti kue 1 ini boleh tidak dibuat tapi tidak mungkin negatif. Kue 2 juga boleh tidak dibuat tapi tidak mungkin negatif. Maka kita mendapatkan pertidaksamaan ketiga, X ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan Y juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita memiliki 4 pertidaksamaan yang akan membatasi grafik. Ya, mudah kan? Mudah saja nih. Oke, kita naik dulu. Langkah selanjutnya adalah membuat grafiknya. Bagaimana grafiknya? Kita buat. Kita lihat skalanya di sini, ini skala 400 dan ini skala 200, skala 300. Berarti kita bisa buat pakai skala 50. Pakai skala 50. Kita lihat di sini juga ini positif semua, kurang dari, positif semua, kurang dari. Ah, gampang banget ini. Kita buat pakai skala 50, 400, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Ya, nanggung 500. Dan ini adalah sumbu Y. 50, 100, 150, 200, 2,5, 300, 350, 400, 450, 500, dan ini adalah sumbu X. Oke. Bisa ya, kau aja ya, kau aja. Nah, kemudian sama seperti tadi, ada yang di video tadi sebelumnya, video 1 dan video 2. Di video apa tadi itu namanya ya? Lupa saya. Intinya di video tentang membuat garis dari sebuah persamaan dan di video tentang membuat daerah penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Ya, kita lanjut. Nah, jadi ini kita jadikan X ditambah Y sama dengan 400. Nah, dan yang ini kita jadikan 2x ditambah 3y sama dengan 1000. Nah, nih. Oke, kita urus dulu yang x ditambah y sama dengan 400. Kita tulis di mana ya? Kita tulis di sini saja ya. X ditambah y, salah. X ditambah y sama dengan 400. Berarti kalau x nya sama dengan 0, maka menjadi 0 ditambah y sama dengan 400. Berarti dapat y nya sama dengan 400. Pasangan pertama atau koordinat titiknya yaitu 0,400. Kemudian bagaimana jika y nya sama dengan 0? Nah, maka x ditambah 0 sama dengan 400. X tambah 0 tetap x 400. Ya, berarti x nya sama 400.
dapat di sini yaitu 400,0. Oke, di mana 0,400? 0,400 itu belum saya tulis ya. Ini 100. Tidak cukup. 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400. Ya, yang pertama 0,400, 0,400 berarti di sini. Kemudian 400,0 di sini. Nah, kita buat garisnya. Gimana buat garis ini? Up. Ya, oke aja lah ya. Lumayan lah. Selanjutnya ini udah selesai. Nah, ini udah selesai. Yang ini lagi kita kerjakan di sini ya. Tapi nanti kalau kalian kerjakan di kertas jangan pakai panah-panah gini ya. Saya ngerti kok di mana jalan ceritanya. Yang penting gak usah dipanah-panahin gini. 2x ditambah 3y sama dengan 1000. Aish. Oke, bagaimana jika x-nya sama dengan 0? Kalau x-nya sama dengan 0, maaf. Jika x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 1000. 2 kali 0, 0 ditambah 3y sama dengan 1000. Berarti 3y sama dengan 1000. Y sama dengan 1000 dibagi, jelek banget, dibagi 3. Wah, 1000 dibagi 3 ini 333,33333 gitu. Ya, kita ambil aja 333,33. Kita ambil 2 angka di belakang koma ya. Selanjutnya berarti koordinatnya adalah ini 0, titik koma ya. Kenapa pakai titik koma? Karena di sini ada koma. 333,33. Selanjutnya bagaimana jika y sama dengan 0? Jika y sama dengan 0 berarti 2x, masih persamaan yang ini ya, 2x ditambah 3y, 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 1000. Berarti 2x ditambah 0 sama dengan 1000. 2x tambah 0 tetap 2x sama dengan 1000. X nya sama dengan 1000 dibagi 2. X sama dengan 500. Kita dapat koordinat kedua yaitu 500. Wow, kebanyakan. Oh, pas aja tadi kita buat 500. Miss lagi perhitungan saya. 500,0. Oke, sekarang kita gambar 0,0 dan 333. 333 itu kurang lebih ini 350. 350 berarti mungkin di sinilah ya. Nah, tamredaan aja, kawal aja. Walaupun tidak presisi tapi masuk akal. Begitu. Dan 500,0. Nah, berarti di sini. 500,0. Oke. Sekarang kita buat garisnya. Aduh, hancur bro. Wah, hancur.
Kurang presisi dikit. Ya bisa aja lah ya. Nah kurang lebih seperti ini. Oh ya jangan lupa, karena dia kurang dari sama dengan itu putus-putus atau tidak ya. Seingat saya putus-putus ya, nanti kalian koreksi lah kalau saya salah ya. Jadi kita buat aja nih putus-putus karena ada sama dengannya. Ya mungkin membuat putus-putus di HP di kertas kalian itu tidak semudah di sini. Jadi ini anak fungsi teknologi yang mempermudah hidup kalian yang sudah susah. Jangan teknologi itu membuat hidup kalian yang sudah susah semakin susah. Contohnya kalian main togel, judi online tuh. Udah hidup kalian susah, nambah susah lagi. Ya, kita sudah buat garisnya, dan langkah selanjutnya itu kita menentukan daerah penyelesaian. Sama seperti di video tadi yang sebelumnya, kita sudah punya dua garis ya, garis yang ini dan garis itu. Yang ini adalah garis punyanya ini, dan yang ini punyanya itu. Oke, semuanya positif, tetapi tandanya adalah semuanya kurang dari. Nah, kurang dari berarti pasti ke kiri bawah. Dan sama seperti yang gambar video sebelumnya, maka daerah penyelesaiannya pasti dari titik sini, sinun, dan sinun. Nyambung ya. Dan kita lihat di sini ada dua lagi syaratnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0, dia pasti ke kanan. Ini kan di sini 0, 0,0 di sini. Kalau dia harus lebih dari, berarti dia pasti ke kanan. Dan yang Y lebih dari 0, dia pasti ke atas. Ke atasnya sampai mana? Ke atasnya sampai garis ini dan garis itu. Ke kanannya saya mana? Sama juga, ke kanannya sampai garis ini dan juga garis itu. Nah, kenapa? Karena kita lihat kembali lagi ke sini, karena ada batasnya. Jadi di mana sih satu daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini, anu, itu, dan uno. Jadi satu daerah ini harus memenuhi keempat-empatnya. Kalau di video tadi kan cuma 2 aja pertidaksamaannya. Nah, karena 4 berarti dia dibatasi lagi oleh garis Y dan garis X sesuai dengan pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka di sini DP-nya kita kuning. Wah, kelebihan lagi. Ya, kelebihan sedikit beredaan aja ya. Semoga terlihat di monitor kalian. Kenapa Pak DP-nya tidak sampai aduh, ntar ya. Saya selesaikan dulu melukis DP-nya nih. Ya. Mungkin pertanyaan, kenapa daerahnya tidak sampai sini? Daerah penyelesaiannya kenapa juga tidak sampai sini? Itu sama di video tadi sebelumnya udah dijelaskan. Kenapa tidak sampai sini? Karena ada satu syarat garis yang harus dibatasi, yang harus dipenuhi, maaf. Jadi garisnya juga harus dipenuhi. Dia tidak boleh melebihi garis ini karena kurang dari.
nih di mana tadi? Oh ya, yang ini. Yang ini nih, kurang dari. Nih garisnya dari sini terus ke situ. Nah, jadi ketika ada garis ini, maka dia berhenti dari penyelesaian sampai sini. Dan kenapa bukan ini, Pak? Ya sama. Karena ada garis ini, nih. Ada garis ini, maka dia berhenti sampai sini, tidak boleh. Nah, kalau di sini mereka kebetulan bertemu bersama. Oke. Kira-kira bisa aja lah ya. Nanti kalian cari-cari video yang lainnya dan buka aja tadi penjelasannya bagaimana. Ini kan versi video, kalau penjelasannya tadi kan versi foto. Oke, kita sekarang punya berapa titik yang membatasi dari penyelesaian? Kita punya 1 titik, kita kasih nama titik O, ini kita kasih nama titik A. Wadah. Oke, kita kasih nama. Ya, ini titik A, dan ini titik B, dan ini titik C. Kalau titik O gampang ya, koordinatnya pasti 0,0. Nah, titik A berapa? Gampang, ini udah ada kelihatan. Titik A ini 400,0. Titik C berapa? Nah, titik C ini adalah 333, salah lagi. 333,33,0 dan titik B yang belum diketahui. Kita lihat titik B adalah perpotongan garis ini dan garis itu, yaitu garis ini dan garis itu. Nah, kita pakai eliminasi. Oke, sekarang kita bekerja di sini lagi. Pakai yang sama dengan ya, karena ini adalah garis. Kalau garis pakai yang sama dengan, kalau daerah baru pakai yang kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, kita tulis ulang di tempat yang agak luas. Ya, di sini ya. X ditambah Y sama dengan 400. Wah, nggak bagus sih kayak di sini. Karena dia nanti ada eliminasi ngalihkan ke kanan. Ya, kita punya persamaan X ditambah Y sama dengan 400, dan ini 2X ditambah 3Y sama dengan 1000. Nah, ini tidak ada yang bisa dikurangkan habis kan? X dikurang 2 nggak habis, Y dikurang 3 nggak habis. Nah, supaya habis kita samakan. Kita boleh nyamakan ke 2 atau nyamakan ke 3. Dalam hal ini kita samakannya ke 2 saja. Berarti yang ini dikali 2, yang ini tetap dikali 1. X dikali 2 menjadi 2X, Y dikali 2 menjadi 2Y, dan 400 kali 2 menjadi 800. Karena ini dikali 1 tetap menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 1000. Oke, kita kurangkan. 2X dikurang 2X habis ya, tulis 0. 2 dikurang 3 negatif 1. Negatif 1Y itu sama aja dengan negatif Y, karena Y nya ada 1 gitu. Sama dengan negatif 800 dikurang 1000 negatif 200 ya. Nah, berarti negatif Y sama dengan negatif 200. Maka nicrot Y nya sama dengan 200. Kita dapat Y nya 200. Yang belum dapat apanya? Yang belum dapat X nya. Bagaimana cara-cara X nya? Kita pakai ini saja yang mudah. Oke. Ya, nih. Kita punya X ditambah Y sama dengan 400. Sedangkan Y nya kita dapat sudah 200. Berarti X ditambah 200 sama dengan 400. Berapa jika ditambah 200 sama 400? Yaitu 200 kan? Didapat dari X sama dengan 400 dikurang 200. Berarti X sama dengan 200. Maka koordinatnya X, Y 200, 200. Nah, di sini kita hapus dulu.
berarti dia adalah 200,200 ya. Kita sudah dapat, kita sudah punya 4 titik, titik A, titik B, dan titik C. Lalu kita kembali ke fungsi tujuan, yaitu ini. Nah, ini fungsi tujuannya nih. Aduh, kenapa dia ngejum-ngejum? Nah, kita kembali ke fungsi tujuan, yaitu mencari keuntungan tadi. Fx sama dengan 800x ditambah 900y. Oke, kita tulis di sini. Fx sama dengan 800x ditambah 900y. Kita punya 4 titik, yaitu titik A dengan koordinat 400,0, titik B dengan koordinat 200,0, dan titik C dengan koordinat 0 titik koma 333,33. Yang ini nggak usah ya, yang 0,0. Namanya kita cari keuntungan, kalau kita nggak buat apa-apa kan nggak untung, jadi nggak usah dicari. Nyambung logikanya. Jadi kita tidak perlu mencari ini, kita cari 3 ini aja. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya mudah sekali. Yang pasti kembali lagi seperti tadi, yang di depan ini adalah X, yang di belakang Y. Ini X, ini Y. Ini X dan ini Y. Oke ya. Oke, ini sama dengan X-nya 400, Y-nya 0. Berarti untuk titik A 800 X nya ganti dengan 400. 800 dikali 400 ditambah 900 dikali Y nya 0 kali 0 sama dengan 8 kali 4 32. 0 nya 4. Yang ini 0 ya. Nah, ini ditambah 0. Berarti tetap, oke? Nah, tetap. Berarti tetap 32.000. Nah, biar nggak penuh. Ini nggak cukup lagi. Selanjutnya yang ini. Oh, maaf, titik B ini 200,200. Astagfirullah. Ya, kita ganti dulu ya. I'm sorry, say goodbye. 200,200. Salah saya. Nih, ini nih 200,200 ya. Oke, X-nya 200, Y-nya 200. 800X berarti 800 dikali 200 ditambah 900Y. Y-nya 200 berarti 900 dikali 200 sama dengan 8 kali 2 16. 0-nya 4. 1 2 3 4. 9 kali 2 18. 0-nya 4 juga. 1 2 3 4. Oke. Ini saya taruh di sini saja. 18 tambah 16 30 berapa? 34. 34. 1 2 3 4. Oke, lanjut. Masih ada satu lagi, yaitu ini. Nah, kalau ini berarti 800 dikali 0 ya. Udah jelas nih. X-nya 0, berarti 800 kali 0 ditambah 900 dikali 333,33. Ke bawah aja nih ya. Berarti 0 ditambah 9 kali 333. Udahlah, kita pakai kalkulator aja ya. Nasib mahal gitu. 900 dikali mana kali? Dikali 333,33 sama dengan ya 200. Wish. Berapa tadi tuh? 2997. 299,97 ya kah? 997 ya. Nah, sama dengan
299,99. Dah dari sini kelihatan mana yang paling besar. Oke, yang titik A menghasilkan 320.000 keuntungan ya. Keuntungannya menghasilkan 320.000. Yang titik B menghasilkan keuntungan 340.000 dan titik C menghasilkan keuntungan 299.900 ya. Maksudnya begini ya. Jika kita membuat 400 kue X itu kue 1 ya. Ya, jika kita membuat 400 kue X dan 0 kue Y, maka keuntungannya adalah 320.000. Dan jika kita membuat 200 kue X dan 200 kue Y, kita mendapat keuntungan 340.000. Dan jika kita tidak membuat kue X atau membuat 0 kue X atau membuat 0 kue 1 dan membuat 333 kue 2, maka keuntungannya adalah 299. Oh ya, karena kue itu tidak bisa koma ya. Jadi ini harusnya 333 saja. Tidak boleh ke atas karena dibatasi. Jadi pembulatannya harus ke bawah menjadi 333 saja. Tapi itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah kita mencari angka terbesarnya atau keuntungan terbesarnya adalah ini. 340.000. Ada tidak jawabannya? Ois. Ya, 340.000 jawabannya adalah yang apa, warna apa ini? Ya, jawabannya adalah yang C. Nah, 340.000. Maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah 340.000. Nah, jadi ini adalah pembahasan dari program linear yang mencari keuntungan maksimal, dan perhitungannya masih sederhana. Kenapa sederhana? Karena daerah penyelesaiannya masih mudah. Nah, seperti ini kurang lebih coretannya. Oke. Terlihat tidak? Nah, terlihat. Seperti ini kurang lebih coretannya. Nah, ini soalnya saya rubah di sini. Saya balik ke sini. Oke, jelas ya? Belajar dari soal-soal yang lain, belajar, cari aja di Google, cari di YouTube, gampang mahal nih karena ya. Semoga kalian beruntung, semoga kalian menjadi anak-anak yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Kita ketemu di ulangan harian selanjutnya. Assalamualaikum.